Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Jamrano, NIM 171170054 dari program Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum fenomena dasar mesin, yaitu modul 4 berjudul distribusi temperatur di seluruh permukaan. Berikut terdapat beberapa timeline yang akan kita bahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, berisikan latar belakang dan tujuan praktikum. Bagian kedua terdapat landasan teori, berisikan pengertian dan persamaan. Metodologi praktikum, terdapat alat dan bahan dan prosedur praktikum. Hasil dan pembahasan, terdapat data dan grafik, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, pertama adalah latar belakang praktikum. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik proses perpindahan panas secara konveksi menggunakan suatu alat coba, yaitu free and forced convection. Selanjutnya, tujuan praktikum. A. Dapat merangkai dan mengoperasikan peralatan free and forced convection. Pada poin A ini, praktikan diinginkan bisa untuk merangkai serta mengoperasikan peralatan free and forced convection. Yang B. Mengetahui temperatur di seluruh permukaan convection heat transfer. Yang C. Mengetahui koefisien panas pada permukaan perpindahan panas dalam kondisi konveksi alami maupun paksa. Jadi pada tujuan praktikum ini sebenarnya agar praktikan atau mahasiswa dapat mengetahui bagaimana fenomena aslinya ketika kita melakukan praktikum yang hanya kita lakukan di kelas melalui materi saja. Selanjutnya adalah landasan teori. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan fluida yang bergerak ketika berada pada perbedaan temperatur. Yang pertama terdapat konveksi alami. Terjadi karena fluida bergerak secara alamiah, di mana pergerakan fluida tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan massa jenis fluida akibat adanya variasi temperatur pada fluida tersebut. Kita dapat contohkan pada studi kasus, misalnya kita sedang membuat kopi, lalu kita ingin mendinginkan kopi tersebut dengan cara didiamkan saja, maka fluida sekitar akan mendinginkan kopi tersebut secara alami. Sedangkan yang konveksi paksa merupakan mekanisme atau jenis transportasi panas di mana gerakan fluida yang dihasilkan oleh sumber eksternal seperti pompa, kipas angin, dan alat penghisap. Dengan studi kasus tadi, kita akan membuat kopi. Setelah kopi kita jadi, kita akan mendinginkannya menggunakan kipas angin, maka fluida sekitar akan dipaksakan untuk mendinginkan kopi tersebut, sehingga proses pendinginan akan lebih cepat. Berikut terdapat persamaan yang kita akan gunakan. Q sama dengan H kali A dikali delta T, di mana Q adalah laju perpindahan panas konveksi, H koefisien perpindahan panas konveksi, A luas penampang, delta T perubahan atau perbedaan temperatur. Nah, ini terdapat gambar berbagai daerah lapisan batas di atas plat datar. Kita bisa melihat mana bagian turbulen, laminer, dan transisi, dan terdapat bagian streamline. Dengan persamaan REx sama dengan rho Vx per mu sama dengan Vx per mu per V, di mana V kecepatan aliran bebas, X jarak tepi depan, U mu, sedangkan rho adalah viskositas kinematik. Nah, berikut terdapat beberapa persamaan selain dua persamaan tadi yang kita akan gunakan pada modul ini. Yang pertama adalah Nu sama dengan Hc kali L per K. Ini merupakan dari persamaan Nusselt number. Yang kedua, A sama dengan Pi dL plus Pi d kuadrat per 4. Ini merupakan rumus dari luas permukaan. Q dot sama dengan Q per T, atau laju perpindahan panas terhadap waktu. Hc sama dengan Q per As kali Tm, atau koefisien perpindahan panas konveksi. Dan terakhir adalah Tm sama dengan Tot min Tin, logaritma Ts min Tin per Ts min Tot. Ini adalah untuk mencari temperatur rata-rata logaritmik. Pada bab 3 kita akan mempelajari metodologi praktikum. Bagian pertama adalah alat dan bahan. Kita bisa melihat alat seutuhnya free and forced convection pada bagian kiri bawah. Ini merupakan alat yang akan kita gunakan.
lalu kita akan pecah menjadi bagian lebih banyak pada bagian kanan. Pertama adalah komputer. Komputer di sini fungsinya adalah untuk membaca hasil praktikum menggunakan software VDAS yang akan tersinkronkan dengan alat tersebut. Yang kedua ada stopwatch untuk menghitung waktu. Yang ketiga ada slider magnetik, ini untuk menentukan lubang mana yang kita akan hitung suhunya. Yang keempat ada handheld. Handheld fungsinya adalah untuk menghitung temperatur pada permukaan. Yang kelima ada fan, ini untuk mengalirkan udara pada konveksi paksa. Anemometer, flat surface. Nah, di sini terdapat beberapa permukaan panas. Terdapat 3 jenis. Yang pertama flat surface, yang kedua finite surface, dan yang ketiga pinned surface. Tergantung kita akan menggunakan yang mana, sesuai perintah laboran ataupun dosen. Mari kita lanjut. Di sini ada prosedur percobaan. Yang pertama menyambungkan instalasi PC dan mesin dengan listrik. Tujuannya adalah untuk dapat mendapatkan sumber daya menyalakan PC dan mesin. Yang kedua menyalakan perangkat komputer dan membuka software VDAS. Seperti yang saya bilang tadi, software VDAS fungsinya adalah untuk menghitung hasil praktikum secara detail. Tetapi di sini kita tidak menggunakan hal itu karena kita dicoba untuk manual, menghitung menggunakan stopwatch dan lain-lain. Yang ketiga adalah memasang permukaan pemilihan panas dan menghidupkan mesin serta heater. Permukaan pemilihan panas di sini sesuai dengan ditentukan laboran tadi. Pada modul ini, kelompok kami mendapatkan permukaan panas finite dan pinned. Yang keempat adalah menjalankan program VDAS dengan mengklik 2 kali pada icon di komputer tersebut. Yang kelima mengatur power heater. Di sini akan ditentukan berapa power heater yang akan digunakan dengan memutar tuas yang tersedia. Yang keenam menunggu temperatur stabil. Ya, ini fungsi untuk agar yang kita lakukan benar. 7. Mencatat temperatur pada tiap titik permukaan melalui lubang 1 hingga 6 dengan sliding magnetik. Jadi pada bagian kiri dari alat tersebut terdapat lubang-lubang yang akan kita hitung temperaturnya menggunakan handheld. Dengan bantuan sliding magnetik ini kita bisa menutup bagian lubang yang tidak kita hitung temperaturnya. Yang ke-8 menghidupkan fan. Fan ini difungsikan untuk konveksi paksa. Ketika diminta untuk velocity, kecepatan anginnya 2,5 meter per second, kita bisa atur dengan memutar tuasnya. Yang ke-9 menunggu hingga temperatur stabil. 10. Mencatat temperatur pada tiap permukaan melalui lubang sliding magnetik. Yang ke-11 mengulangi langkah percobaan 8 hingga 12 dengan mengganti permukaan kerja beserta power heater dan kecepatan udara. Nah, ini tadi sesuai dengan spesifikasi dari laboran apa yang diminta. Misal pada temperatur heater dengan daya heater 20 watt dan velocity-nya 2,5 meter per second. Yang ke-12 menurunkan power heater hingga 0 lalu matikan heater. Yang ke-13 menunggu hingga temperatur permukaan mencapai temperatur ambient, kemudian matikan fan. 14 mematikan power mesin dan PC. Dan yang tidak kalah penting adalah merapikannya kembali sehingga kita mudah untuk menggunakannya kembali. Berikut terdapat hasil dan pembahasan. Di sini terdapat 2 tabel karena kita menggunakan 2 permukaan panas yang berbeda. Yang pertama menggunakan finite surface, yang kedua pinned surface. Perbedaan finite dan pinned tadi merupakan untuk permukaan finite, dia memiliki bentuk seperti sirip ikan. Sedangkan pada pinned dia memiliki bentuk seperti tabung. Dengan power 20 watt dan air velocity 0 meter per second. Kita bisa lihat perbandingan dengan posisi probe 7,5 mm, 19,5 mm, 31,5 mm, 43,5 mm, dan 55 mm. Dengan power watt yang sama 20 watt semua. Kita bisa melihat hasil yang ditentukan. Di sini kita dapat mengetahui suhu-suhu yang besar adalah terdapat pada permukaan finite surface. Kita bisa lanjut. Di sini terdapat grafik perbandingan pinned dan finite pada air velocity 0 dan power 20 watt.
dengan garis berwarna biru itu menunjukkan vent surface dan kuning vent surface. Penurunan temperatur pada permukaan vent berlangsung hingga jarak terakhir probe. Sedangkan pada permukaan vent mengalami sedikit kenaikan temperatur di akhir probe. Selanjutnya adalah dengan spesifikasi power 20 watt dan air velocity 2,5 mm per second. Kita bisa lihat lagi ke grafiknya. Nah, di sini sedikit berbeda dengan grafik yang sebelumnya. Tetapi pada permukaan vent menunjukkan sesuatu yang sama karena dia mengalami penurunan temperatur hingga akhir. Tidak ada kenaikan maupun setaraan. Sedangkan pada permukaan vent dia mengalami kenaikan pada bagian tengah hingga akhir. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini dari praktikum kali ini adalah aliran udara sekitar mempengaruhi hasil praktikum. Ini sangat benar karena variabel seperti kelembapan, suhu udara, dan kecepatan angin sekitar itu mempengaruhi hasil praktikum. Yang kedua adalah praktikan mampu mengoperasikan alat praktikum free and forced convection. Sesuai dengan tujuan kita yang nomor 1 tadi, praktikan dapat merangkai dan mengoperasikan alat praktikum free and forced convection. Yang ketiga adalah praktikan mengetahui koefisien panas pada permukaan perpindahan panas dalam kondisi konveksi alami maupun konveksi paksa. Ya, dengan kita menghitung dari hasil-hasil yang kita dapat tadi, kita dapat mengetahui koefisien panas. Yang terakhir adalah praktikan mengetahui temperatur di seluruh permukaan. Hal ini didapat dari hasil data yang kita dapat tadi. Karena dalam alat tersebut kita dapat mengetahui temperatur di seluruh permukaan, baik suhu masuk, suhu keluar maupun suhu permukaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.